Baik, kembali lagi di channel saya Abdigas Motor. Sekarang saya udah waktunya bongkar ini ya. Tadi yang bracket saya jelaskan, Roji menggunakan Foxy. Jadi ini udah melewati masa-masa sulitnya. Masa sulitnya itu adalah pembuatan bracket, kemudian pengambilan view dari sini. Ini kan terlihat bagus karena kelihatan. Kemudian dari sini juga jelas terlihat bagus ya, karena terlihat semua. Dan ini di ketinggian yang saya bisa katakan tingginya sama dengan setang ya, dan ini cukup tinggi ya. Nah, kalau umumnya mereka mendemin ke atas, jadi kalau melihat atau foto harus dari sisi sini. Coba Anda perhatikan kalau ada orang upload di Facebook untuk motor-motor PCX, biasanya dia ngambilnya dari sisi lebih rendah daripada ketinggian headlamp itu. Oke, karena memang bagian tersulitnya itu adalah ini ya, bikin bracket, kemudian ngambil posisinya supaya dia terlihat bagus, mentok ke depan tetapi tidak mentok, dan dia ngindarin belakang supaya tidak mentok juga. Itu hal yang paling sulit. Bahkan saya membuat bracket ini bisa 4-5 kali, mungkin lebih ya. Saya bongkar, saya titik, kemudian saya bongkar lagi, saya titik lagi. Dan saat membuat bracket itu tidak boleh dilas di tempat, jadi harus diturunin. Sebentar, akan saya buka dulu. Kalau udah menjadi seperti ini tuh nggak lama lagi, paling lama juga sekitar 1 mingguan, mungkin bisa kurang. Yang pasti jauh lebih cepat kalau udah jadi seperti ini ya, kalau udah menemukan titiknya. Di sini juga sebenarnya ada sedikit kurang, tetapi itu nanti gampang. Nah, ini bisa dilihat ya, ini titiknya masih kurang, geser ke sini dikit ya. Jadi ini nanti kurang ke sini dikit supaya berada benar-benar di tengahnya sini ya kan. Ini kurang sedikit, tapi itu bukan hal yang sulit dan tidak memakan waktu banyak. Yang paling memakan waktu itu adalah melihat posisinya supaya proporsional, kemudian jarak pandang dengan setelan di tengah itu pas, kemudian dia bisa naik dan bisa turun. Nah, ini sekalian ada bahannya. Ini orang ganti ini ya, ganti alis. Ini ganti alisnya menggunakan RGB dan sampai ke sen-sennya. Nanti sennya nyampe situ, RGB-nya bisa dimatikan. Kita intip bracketnya. Pengakuan dari pemiliknya, dia membeli second seharga 4 juta dan pemilik sebelumnya membelinya dengan harga 7 juta. Di sini bracketnya tidak ada yang terlihat kuat ya. Ya cukup kuat untuk besinya, tetapi tidak tersambung-sambung. Jadi kalau ngomongin sebuah konstruksi itu ya hanya bagian atas sendiri terbaut sama ini dan tidak dikaitkan dengan bawah. Jadi tidak sekeliling ya, seharusnya sekeliling meskipun sambung-sambungan, tetapi harus kuat gitu. Nah, bagian sini juga terlihat ini dipasang ganjel more ya. Jadi kalau misalnya ini nanti jatuh, ya udah pasti cahaya akan berubah. Dan ini nggak ada satu bracket pun yang untuk kalibrasi. Kemudian juga ini devilnya di lem besi. Jadi kalau misalnya ganti devil ya buka lem. Kenapa tidak sekalian dibuatkan lubang baut untuk devil ini? Ya itu sih masing-masing ya. Cuman kalau saya sendiri akan membuat supaya penggunanya itu nanti lebih mudah. Ini juga sempat dibolongin ya, terlihat itu. Mungkin devilnya pertama ditaruh di sini tapi mengganggu cahaya karena ini bagian dari reflektor ya. Kalau sedangkan sini tidak. Oke. Ini headlamp seharga 7 juta dulu dari pemilik pertamanya, tetapi si pemilik yang sekarang ini membeli dengan harga 4 juta ya. Oke, sekarang saya akan kembali dan saya jelaskan bagian mana sih yang bikin sulit dan makan waktu ya. Tentunya salah satu yang bikin makan waktu adalah saat saya pusing, pasti saya tinggalkan dan tidak akan saya terusin. Kemudian nanti saat feel-nya saya udah dapet, saya akan terusin lagi. Itu yang membuat waktunya lebih lama ya. Tapi ukuran yang terbaik saat ini yang saya dapat ya di posisi ini. Menurut saya untuk posisinya nggak terlalu ke dalam, kemudian dilihat dari samping masih kelihatan bagus, dari depan bagus, belakang tidak mentok. Nah, buat yang suka nanya juga, bracket bisa nggak pesen bracket ini dengan ini? Itu tentunya tidak bisa ya, tapi jika itu standar pekerjaan saya, karena harus ada kendaraannya, headlampnya gitu, harus ada headlampnya. Kemudian kalau memang tidak punya, saya harus ada kendaraannya. Dan itu untuk kebutuhan
mengatur ketinggian jarak, karena memang standar pabriknya pun di setelan default itu di tengah dia masih bisa turun dan bisa naik. Pernah juga mendapat pertanyaan, kan sudah ada leveling bang, tinggal naik turun. Tidak semudah itu, karena headlamp itu mempunyai ruangan berbeda-beda ya, ada yang sempit, ada yang lega, dan itu ruang gerak leveling itu nggak segitu banyaknya. Ada yang lega banget sampai ke atap-atap, bisa tinggi banget, bisa turun, tetapi ada juga yang sempit. Saat sempit itu akan menjadi kesulitan banget ya, jadi benar-benar harus ngepas. Nah, hal yang pertama adalah gini ya, saya membuat semuanya kuat dulu. Setelah membuat semuanya kuat, ini seperti ini, saya kemudian ke bentuk bracket ini, nanti saya bikin lubang ini. Di sini terlihat bahwa saya sempat membuat lubang di sini, tetapi terlalu ini ya, terlalu naik, jadi kurang turun. Jadi akhirnya saya bikin lubang baru di sini. Sebelah sini juga sama ya, terlihat lubangnya sampai 3. Jadi yang fix adalah yang bagian ini. Oke. Bahkan untuk estetikanya, ini saya buatin besi itu menjadi bengkok nih di sini. Jadi di sini udah saya buatkan, kemudian di sini saya bengkok, jadi besinya menjadi bengkok begini, karena ini untuk menghindari bentuk serot, supaya nanti terlihat dari luar itu serot itu tidak tertutup. Padahal kalau mau enak ya serot ini tinggal bolongin dan nanti akan terlihat baut nancep begini. Tetapi untuk kelihatan bagus, meskipun itu tidak terlihat banget ya, untuk orang detail-detail aja yang lihatnya itu terlihat bagus begini, karena nanti dia akan ketutup cover bagian sini, bisa dilihat ya. Nah, seperti ini, lebih kurang seperti inilah. Mana ya tadi? Oh segini. Nah ini bagian ininya benar-benar terlihat ketutup cover, jadi cuman serotnya saja yang terlihat ya. Padahal kalau mau dibolongin ya enak aja sih. Dan tentunya setiap saya nitik kayak gini itu harus nempel di motor. Jadi harus tempelin motor, kemudian dititik dulu. Tidak boleh dilas di sini ya, karena kalau dilas ini nanti prodinya hancur, pasti kebakar semua. Jadi cukup dititik, sekalipun kalaupun nanti udah di tahap pengelasan di luar udah dicopot, kemudian lepas lagi ya akan dilakukan cara ulang ya. Jadi tempelin lagi, kemudian dibaut. Nah sekarang bagian untuk maintenance. Karena memang proji ini butuh maintenance dan butuh kalibrasi, di sini saya buatkan 2 lubang kalibrasi. Ini untuk mengatur ketinggian sini dan ketinggian sini saat dia menjadi tumpuk. Dia nanti di setel menggunakan drat. Jadi dratnya dikencengin, maka dia akan kedorong. Akan seperti ini misalnya begini ya. Terus tiba-tiba tinggi sebelah. Atau dari awal tuh tinggi sebelah, terus nanti akan ditekan. Jadi ditekan supaya rata begini. Oke, lebih kurang prinsipnya kayak gitu. Terus juga saya pikirkan kemudahannya. Jadi tidak asal bikin bracket terus jadi bagus ya. Nah, supaya terlihat saya gunakan besi bracket panjang ya. Ini sebenarnya satu kesatuan ya. Jadi ini bracket bawah dan bracket atas. Nah ini bracket bawah dan ini bracket atas ya. Karena memang kondisi proji ini sendiri cukup rumit. Ini proyektornya milik Foxy ya. Oke, ini adalah baut pengunci antara bracket bawah dan bracket atas ya. Ini ada bracket atas dan bracket bawah. Oke, kan saya copot ya supaya terlihat, supaya nanti kelihatan waktu maintenance gimana sih gitu. Saat membutuhkan pembongkaran itu tidak ada rumit-rumitnya sama sekali. Tidak ada juga yang saya lem-lem besi, bikin males ya. Ini saya buka, ini adalah bracket bagian atas. Oke, ini bracket bagian atas. Ini tersambung dengan ini ya, saat dia udah terpasang, dan ini turunnya ke bawah. Ya akan saya lihat tunjukkan. Nah ini pegangannya cukup banyak. Ini pegangannya berada di sini, kemudian di sini juga. Jadi tidak asal bikin aja, tapi nyari kuatnya juga. Di sini ada 2 ya sebenarnya, cuman belum saya baut. Lubang ini dan lubang ini itu adalah sama-sama baut bracket. Sebelah sini juga sama, lubang ini dan ini adalah lubang baut bracket, tapi baru saya pasangkan satu. Yang penting lubang satunya sudah pas dan sudah tidak meleset. Nah ini yang perlu dibongkar cukup bagian sini ya, harusnya 4.
Dan setelah pembuatan bracket ini final, maka dia sudah masuk tahap cat kayak gini. Jadi udah final semua, udah bagus semuanya, kalibrasinya, baru dia dicat. Jadi bongkar pasang bracket ini di dalam Proji ini bisa 10 sampai 20 kali. Dari mulai nitik ngelas. Nah, seperti ini. Ini dicopotnya gampang ya. Tapi bentuknya pun cukup aneh karena memang menyesuaikan. Nah, ini tadi sambungan dari belakang. Jadi kalau tadi di belakang adanya begini ya, yang di atas maaf. Nah, yang di atas begini, dia nyambung ke sini, kemudian di sini nanti ada baut kalibrasi. Titik tersulitnya adalah bagian sini aja sih. Bikin bracket, penyesuaiannya, kemudian apa? Nitiknya, ngelasnya, jarak pandangnya, semua dipikirkan ya. Jadi nggak asal bikin bracket, apalagi pakai besi bolong-bolong. Oke, seperti ini. Ini kalau udah terbentuk, jadi ini meganginya atas, bawah, dan bisa dikatakan jadinya sekeliling ya, karena memang bentuknya cukup rumit, jadi ya harus sambungan. Kemudian bagian depan pun saya perkuat lagi menggunakan bracket tambahan. Ini bagian depannya, dan bracket yang didapat seperti ini bentuknya ya. Kalau saya sendiri lebih suka kerja itu ditungguin dibanding tidak, karena ya kalau tidak nungguin itu tidak tahu seberapa sulitnya. Nah, ini bracket bagian depannya, dan ini udah final karena sudah dicat. Nah, baru dia akan lepas satu-satu gitu. Oke, inilah sulitnya ya membuat bracket. Tidak segampang ini, tidak semudah kelihatannya. Kalau udah jadi tuh kayaknya alah mudah banget, cuman gini doang. Karena satu kali nitik ini, terus kemudian diturunin, kemudian dilas. Saat dia tiba-tiba titiknya tadi lepas atau patah, maka saya harus menempel ulang dan balikin lagi ke motornya supaya dapat ketinggian yang pas, bentuk yang proporsional, dan terlihat ideal banget ya. Oke. Kemudian bagian belakangnya seperti yang tadi saya katakan ya di video sebelumnya, ini menggunakan plastik. Dan ini tadi kurang maju, nanti tinggal motong sedikit ke sini, kemudian dimajukan sedikit, dan itu udah aman. Dan biasanya sih paling 5-7 hari ya untuk ngelarin kalau udah proses kayak gini, karena itu proses yang paling sulit itu memang sudah lewat semua ya. Kalau cuman bikin dudukan-dudukan kayak ini nih, ini kan penyambungannya begini karena waktu saya dapat dari pemiliknya ya, pemiliknya kan membawa sendiri, itu udah kayak gini. Jadi saya bikin rapi sekalian nih. Yang tadinya ada di sini penjok-penjok sekalian saya potong lurus, kemudian saya tambal ulang pakai plastik, dan nanti hasilnya mau direndam pun berani. Tapi enggak juga sih, karena banyak yang harus saya iniin. Katanya kayak ini nih, itu lubangnya, itu ada lubang nggak jelas nih headlampnya. Ini juga bekas robek, nanti akan saya sambung ulang. Nah, kadang kalau saya buru-buru, kadang pun saya bisa aja sih ambil yang kayak gini, cuman saya tetap nggak tega. Saya lebih masih mendingan lah saya dimarah-marahin daripada saya harus kasih yang seperti ini ya. Dia udah mahal bayarnya, kemudian hasilnya kok nggak wah gitu. Ya minimal kuat atau ya standar saya lah. Oh ya, ini juga Anda bisa lihat ya. Ini cara mengkalibrasi dia diganjel sama ring nih. Ini saya baru sadar ya. Di sini ada ring. Ini buat ganjel supaya lensa lebih nunduk. Jadi cahaya juga akan berubah. Jadi nanti kalau ini dicopotin, kemudian nanti ganti devil misalnya atau ganti apa gitu, terus berantakan, si yang nyervis akan pusing lagi karena tidak disediakan baut kalibrasi, dan dia menggunakan ring, terus ini diganjel. Itu kalau copot atau kena lubang ya cukup bahaya ya. Ya bahayanya sih cuman pasti jatuh aja dah. Terus nanti akan cahayanya tidak akan sinkron antara kanan kiri, tidak akan lurus ya. Oke, saya rasa udah cukup ya review kali ini. Perlu Anda tahu pokoknya sulitnya membuat bracket itu seperti ini, dan dia tidak bisa kalau tidak ada barangnya, dan kadang butuh kendaraannya. Ini hasilnya seperti ini ya, cukup rumit. Tapi kalau udah masa-masa kayak gini itu udah gampang. Yang pasti hal kayak gini aja yang mungkin orang lain nggak pikirkan, saya akan pikirkan. Coba kalau kita lihat yang bagian sini, misalnya pakai ini.
Oke, masih ketutup dia. Cuman sini aja ya, ini nggak ada estetikanya. Kalau dilihat dari luar ini kelihatan banget cewakannya. Jadi harusnya kalau saya potong sekalian, saya rapihin kayak ini tadi. Ini kan saya potong, saya rapihin, dan nanti kelihatan rata, datar gitu ya kan. Sininya juga datar, kemudian sininya juga terlihat rapi, tidak seperti ini. Jadi ini harusnya kalau saya pasti saya potong ke sini, banyakin sekalian, kemudian disambung dari sini dengan ketinggian dan ketebalan yang lebih kurang sama. Baik, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe. Beginilah kesulitan retrofit headlamp yang sempit ya. Ini biarpun gede tapi sempit. Dan itulah poin-poin yang tadi saya katakan, poin-poin yang tersulit, dimana setiap headlamp itu mempunyai kesulitan yang berbeda-beda ya. Baik, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe.